Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar, membawa manfaat barokah buat kita semua. Dari pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bangsa masa depan, Indonesia gemilang. Jadi anak Indonesia sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Pendidikan mencerdaskan anak usia. Nah, karena ini masih baru dan kita juga belum terlalu paham, insya Allah nanti akan dipahamkan oleh Bu Koni, gitu nih. Iya, alhamdulillah. Saya sendiri Bu Nis sebagai kepala sekolah ya sebenarnya kan harusnya lebih tahu, ya, tapi memang ya belum tahu Bu ya. Ya tahu sekilas gitu aja. Terus terangnya seperti itu, gitu. Untuk lebih mendalamnya nanti Bu Koni yang akan menyampaikan. Selalu saya ya pokoknya maupun itu ya punya kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pola pikir betul itu apa? Nanti kita lihat ya. Ini omongnya Pak Menteri. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia akan yakin bahwa masalah yang sedikit itu akan banyak jalanan keluarnya. Maka jangan ketika ada masalah titik, ayo nggak usah pantang menyerah ya. Yang itu asal pasti ada jalan. Ketika kita sungguh-sungguh, maka terbuka jalan. Kita sudah bertemu atau kasih tadi dengar ya? Punya ini. Pola pikir adalah segalanya. Nah, ini ciri-cirinya jangan masuk pundi. Kalau orang punya pola pikir bertumbuh, bukan pola pikir ketat. Kalau ada challenge ya, tantangan. Jenengan kayak tantangan menghindar atau mengikuti, menghindari atau menerima, menghindar. Oke, berarti itu pola pikir ketat. Hambatan. Nah, jenengan nyerah atau bertahan. Nah, itu pun jenengan pilih. Dari usaha yang jenengan lakukan, itu sesuatu hal yang mubazir atau peluang untuk berubah. Berarti jangan pola pikir tetap dikatakan enek, pola pikir bertumbuh juga enek. Enek kritik itu sebagai serangan pribadi atau informasi. Oh iya, orang itu ngomongin, ya wis tak perbaiki. Jadi informasi untuk memperbaiki diri. Lek dilok nopo. Nah, itu makanya sama masuk mangkelan wis tuwek ya. Karena darah tinggi, ya benar ya. Oh, nggak ngono nggak sampai darah tinggi. Alhamdulillah ya. Kalau kita sukses bersama, itu sebagai ancaman. Apa sukses bersama? Aku aja, pinter ya aku aja. Apa bareng-bareng? Kalau ini orang berpikir betul, maka dia menjadikan sukses bersama adalah inspirasi. Masuk itu sampai. Oh, inspirasi. Sukses bareng-bareng. Maksudnya kayak suki bareng-bareng. Kau coba gue ikut suki. Ayo suki bareng dulu maksudnya. Ya. Ayo Pan, sekarang konsep dasar laut. Kemarin tuh saya tanya sama Saida. Ya, undang-undang tentang pertautan. Undang-undang nomor 20 tahun 2003. Ya. Pengertian anak usia dini itu apa? Ini zaman awal dari kuliah. Upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak usia berapa tahun itu? Usia 0 sampai 6 tahun. Yang melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk bantu pertumbuhan
dan pengembangan jasmani rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut itu SDY, yaitu transisi untuk model pembelajaran di PAUD. Model itu di PAUD itu ada 4 ya, kelompok, sentra, terus area, sudut. Lah, kalau Bu ya kalau diskusi enak deh, maupun di sentra, luas ya. Itu pasti sebenarnya, agak iso, kayak menegu. Apa itu kendala kadang lokasi juga kan, itu agak luas ya. Masuk strategi, masuk metode, masuk model, di situ semuanya. Kalau strategi model nanti berdiri sendiri. Nah, pendekatan kan bukan kurikulum baru kan ini, cuma itu tadi dari modelnya, strateginya. Di rencana pembelajaran harian nanti ada perubahan ya. Wah, ini ada kelompok, ada sentra, ada area, ada sudut. Ini adalah model-model pembelajaran yang ada di PAUD. Nah, penggane kelompok, umpama kelompok ini benar gitu dengan jalankan. Merupakan suatu pendekatan yang memuliakan. Memuliakan anak dari mana? Guru tidak memaksakan pembelajaran yang dilakukan anak-anak. Meskipun kita sudah punya patokan, ganti dulu, waya topiknya beda. Nah, kita takut, enaknya besok kita belajar apa ya anak-anak? Gak betul kan? Enggak, jadi kayak gurunya enggak. Anak-anak kasih kesempatan untuk berpendapat. Enaknya ini aja guru belajarnya ngomong kebun. Padahal ben itu Senin. Itu kita mau ambil topik tentang sayuran. Perlunya, kata kunci dari berkesadaran itu apa? Anak itu fokus, anak itu senang di situ, itu berkesadaran. Dan anak memiliki senang belajar, itu kunci dari kata berkesadaran. Ini kan prinsip pembelajaran dalam berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Kalau bermakna itu, terus di sini ada olah-olah jangan olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Kita kalau ngajar, ini semua katur. Ketika kita membuat pembelajaran, olah pikir ini kognitif. Biasa kita munculkan enggak? Kita munculkan ya. Olah hati, perasaan, membantu sesama, saling kolaborasi, saling menghargai, ini masuk di olah hati. Kalau kembali ya, kalau olah hati itu tentang religiusan ya. Kalau olah rasa itu sosial emosional ya. Nah, olahraga, psikomotorik. Nah, ini melalui 4 olah-olah ini. Ini penjenengan lakukan di sekolah. Pasti ya, betul ya. Sampai berdoa, sampai biasa ngajari anak-anak olah hati tentang ya religi, sosial emosional, olahraga ya, olah-olahnya itu di sini. Secara terpadu dan holistik. Berarti kesimpulan dari pembelajaran itu ya juga memberikan keamanan, juga memberikan perlindungan, kesehatan. Jadi menyeluruh. Holistik kan menyeluruh. Dan menyeluruh pembelajaran apa itu apa? Karena kita diperiksa kesehatan itu. Nah, penjelasan kita nih. Kerangka pembelajaran dalam itu ada 8. 8 itu apa? Dimensi, profil, jurusan. Yang 3 prinsip ini apa prinsipnya? Berkesadaran, bermakna, terus menggembirakan. Kalau pengalaman belajar ini kan manggone inti ya. Di situ ada memahami, nih, mengaplikasi, merefleksi. Niki kira gue inti kita ngajar di RPP ini memahaminya itu urut dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jangan dibalik refleksi dulu, jangan. Umpama jenengan kita dari tak ulah, dan refleksi tentang pembelajaran dalam saga. Buatan kan? Jadi jenis refleksi dia tak kari-kari. Wong wis trimo ilmune kayak iso ngomong, kula mang sampe kurang iki kan iso ngomong. Jadi tahapan memahami, mengaplikasi, refleksi ini berurutan. Jangan dibolak-balik lagi gitu RPP. Ya, itu pengalaman belajar. Terus apa pembelajaran itu ada 4. Kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital, lingkungan pembelajaran, sama praktek pedagogik. Ini 4-4-nya biasanya ditulis di ini RPP. Kalau pemanfaatan digital, terus
kecipraan pembelajaran nggak ada, nggak apa-apa. Umpama kita ngambil ini praktek pedagogisnya sama lingkungan pembelajaran saja nggak apa-apa. Umpama dituliskan semua, ya nggak apa-apa. Lah, kemitraan pembelajaran itu apa? Ketika jenengan ngajar, harapannya anak-anak bisa mencapai tujuannya. Pasti jenengan punya teman bermitra. Umpama jenengan, nanti RPP jenengan sekarang buatan RPP ya, buatan modul adanya adalah perencanaan pembelajaran negara. Rencana RPR, tapi nggak boleh disingkat. Nggak disingkat dari rencana pembelajaran mingguan. Langsung ditulis rencana pembelajaran mendalam. Apa? Tidak, tapi rencana pembelajaran mendalam. Kenapa nggak modul? Karena di RPM itu sudah bisa 1 minggu, sudah bisa disebut modul. Jadi modul itu istilahnya sudah berganti ini. Mungkin RPM jenengan itu udah kayak modul, jadi sudah tidak ada rencana pembelajaran mingguan, nggak ada. Ya, nah mungkin dapat RPP ini adalah tahapannya. Ini nanti urut ya dari identifikasi, desain, pengalaman belajar, asesmen. Ini kan RPP harus ada ini. Mencantumkan identitas, desain, pengalaman belajar, dan asesmen. Nah, ini adalah elemen CP. Ini mungkin didalam buat ATP, alur tujuan pembelajaran. Kulau membuat alurnya dari CP, capaian pembelajaran, diturunkan dari sub elemen, sub elemen, indikator tujuan, terus indikator pembelajaran. Nah, iya, saya nanti gagal saya. Kamu, pola pikir bertumbuh dulu. Jangan main dulu ya. Ini tantangan ya. Baik. Nah, CP itu ada pinter. Pancet. Kurikulum merdeka itu CP ada 3. Nah, ini kita dari pembelajaran mendalam juga ada 3. Nilai agama dan budi pekerti, plus jati diri, dasar literasi diri. Matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni atau STEM. Nah, ini kisah sub niki, ini paten pemerintah yang buat. Jangan diganti-ganti. Ini namanya elemen CP. Kalau ini sub elemennya, sing bisa. Niki elemen CP ada 3. Terus CP punya sub elemen. Dan niki elemen. Kalau sub elemen nilai agama dan budi pekerti ini ada 4. Nah, kalau jati diri ini 5, ini juga 5, jadi 4, 5, 5. Ini nggak bisa ditambah. Niki dari elemen lah. Ini contoh gawe ATP sing dituangkan mengganti KSP, kurikulum satuan pendidikan jenengan. Ya, ini kurikulumnya jenengan. Iki masuk tenggene perencanaan lagi, ya. Gawe ATP, enggak? ATP itu caranya buat dari mana? Umpama, niki kan sub elemen nilai agama dan budi pekerti. Sub elemen yang sing nomor 1 tadi, titik nomor 1. Mungkin ini. Nah, ini sing sub elemen nomor 1 kan ada 4 tadi. Nah, ini namanya sub elemen. Nah, terus sub elemennya ini dari mana? Ini berada dari seperti ini. Beda lah orang berada dari. Nah, murid mengenal Tuhan yang Maha Esa. Ini apa ini? Murid mengenal Tuhan yang Maha Esa. Ini dibedali dari sub elemen. Ini diucap mana? Iki perang kok kegiatan apa ini? Murid mulai mengenal di sini, mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok. Nah, di bawahnya nanti ada lagi. Ini dintek. Ya, selain ke bawah. Ini tadi masih satu sub elemen ya. Nah, ini nanti dibuat tujuan pembelajarannya. Nah, ini mulai mengenal nama Tuhan dan agama. Ini kita tutup ya. Terus asesmen. Pengertian dari asesmen adalah proses pengumpulan dan analisis informasi tentang kemampuan, kebutuhan dan perkembangan anak. Prinsip dari asesmen adalah berkeadilan, objektif dan edukatif. Di sini aja ya, yang perlu dibahas. Instrumen asesmen. Pembelajaran pembelajaran mendalam itu ada 4 instrumennya. Kalau kemarin kan juga 4. Tapi di sini tidak memunculkan foto berseri. Ganti rubik. Kata rubik. Nah, foto berseri kan di mana? Nah,
tanya. Foto berseri itu masuk hasil karya, masuk anekdot. Nah, dalam satu hari itu berapa penilaiannya? 1. Tapi seluruh anak dinilai. Seluruh Kok Eri jadi? Sampai sehari ngambil 4. Lah lihat nih. Sehari cuma 1 penilaian. Lah, anekdot itu apa? Apakah untuk menulis kisah detail, kejadian yang tiba-tiba sewaktu-waktu? Apakah hal-hal yang istimewa, positif atau negatif? Tahunya begitu, dulunya begitu. Tetapi sekarang yang namanya anekdot itu kejadian yang kayak sama perlu ditulis, tulis. Walaupun bukan isi data. Bukan isi data. Nek jadi sama niat perlu tak tulis hari itu sama kali kok arek anu piye? Ada kata nggak biasa ya. Itu perlu. Kalau nggak perlu ya nggak usah ditulis. Itu apa pengertian dari anekdot kan yang sekarang. Terus hasil karya niki foto berseri ini. Nah, arek mulai teko apa itu udah ngetek warnanya, terus warnanya sampai hasil akhir tadi berseri kan? Nah, itu masuk ke dalam hasil karya. Tapi fotonya juga tetap Tidak. foto berseri. Iya. Bisa Kalau tadi Kak Gini benar, agar. Yang mana? Ya, bahasanya RPM itu sekarang dari RPP berubah menjadi rencana pembelajaran. Identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmen. Ada 4 poin itu. Nah, identifikasi itu diisi apa? Diisi tentang peserta didik. Ini nggak ada isinya, tak jelaskan. Peserta didik apa yang dimasukkan? Lek gini sing kemarin pelatihan gini coba sama yang dikasih Pak Budi itu, di sini ditulis nulisnya itu asesmen dia, memasukkan 8 DPR. Nah, 8 dimensi profil lulusan tadi, ini kan saya tulis 8-8-nya ya Bu ya. Ini tidak harus ditulis semuanya. Kira-kira tujuannya nanti mengarah kemana? Umpama tujuan pembelajaran nanti mengarah ke kreativitas, ya berarti jenengan ambil kreativitas. Terus habis itu, penalaran kritis, jenengan tulis. Tapi 2 atau 3, tidak semuanya dituliskan di sini. Oke. Tergantung tujuannya tadi loh. Nah, ya. Terus untuk desain itu muat CP tadi ada 3. Nilai agama, budi pekerti, jati diri, dasar-dasar itu dasar. Mengaplikasi kemis merefleksi. Dasar baru. Sekarang boleh dalam 3 hari itu membuat topik baru lagi. Karena apa? Tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Tapi nggak mudah bawa. Seminggu ya. Nah, memahami itu apa saja. Murid niku lek memahami ketika umpama ini tentang apa ini? Topik apa yang dulu? Tentang buah mangga ya. Umpama kita topiknya buah mangga. Nggih. Menene selasa kegiatan memahami apa nih? Umpama jenengan warnai sudah ya menjahit untuk mangga, terus pokoknya kegiatan-kegiatan jenengan sing biasa yang lakukan dari inti. Niku masih tahap memahami. Nah, mengaplikasinya ya apa? Yang namanya mengaplikasi itu anak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran tanpa cawe-cawe gurune. Nah, caranya apa mengaplikasi? Maka di pemahaman ini dipahamkan benar. Ketika di tahap mengaplikasi gurunya pun angkat tangan, anak bisa sendiri. Itu masuk tahap mengaplikasi. Nah, niku jenenge mengaplikasi. Anak-anak itu diberikan pemahaman langsung, konseptual, kerja dewe, geraya-geraya dewe. Nah, itu masuk dengannya mengaplikasi. Nah, itu mau kegiatannya jenengan warnai buah, ambil cocok apa itu tadi semuanya masih tahap memahami ini hasil karya. Tetap memasukkan tujuan, indikator, nama, tanggal. Nah, ini foto bersarinya dari anak kawan. Ini belum ada
terus berapa yang didapat, terus hasil. Nah ini foto besar ini masuk lagi, masuk di sini. Hah? Sebenarnya kalau menilai anak jangan ini salah Bu, menilai anak seperti ini salah. Simpan itu kayak anak gak dinilai, jadi pas begitu. Nah, nggak boleh, dan anak bukan merasa kalau dia Nah, ibu jangan stres gitu. Kenceng pokoknya enaknya pas loh. Ini untuk rubrik. Ini rubrik itu penilaian set angel. Jangan biarkan bintangnya enter hilang. Dimana lagi? Ada kriterianya. Anaknya bintangnya 4, kriterianya dia bisa apa kok 4? Kok dengan bintang 2? Tulisannya di sini ada analisisnya. Kok bintangnya 2 Bu Guru? Anaknya udah bisa ini ditulis. Bintang 4, anaknya sudah bisa begini ditulis. Hasil pengawasannya Semua ada. Boleh ada kan saya begini. Setelah sudah rubrik checklist, mana checklistnya? Oh iya, checklistnya tadi kita ya. Sudah kita sama gitu saja. Apalagi ada yang bisa dijelaskan lagi yang ditanyakan? Iya. Oh, jangan tanya satu ya. Beda-beda isinya itu. Kira-kira. Kalau ini waktu pelatihan itu nggak terlalu banyak menerapkan ini justru kesempatan kasus-kasus itu dihadapi teman-teman di sekolah. Jadi enaknya nonton, oh gitu, jadi harus ngomong kalian pasien itu bukan ngomong masalah yang tinggi. Itu tadi kasusnya dianggap Sudah ada. ya hati. Ibu, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. J. Tadi sudah disampaikan tentang RPM ya, rencana Pembelajaran mendalam. Oke, kalau RPM tadi tidak boleh disingkat karena beda arti. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Bu Goni bahwasannya ada beberapa prinsip yang harus disampaikan. Nah, itu yang dimaksud berkesadaran, bermakna dan menggembirakan tadi ditaruh di poin yang mana? Karena tadi RPM. di RPM tadi kan itu 1 minggu ya. Ini bisa disampaikan ke teman-teman. Siap. Jadi di proses memahami ini, umpama kegiatan yang dilakukan anak-anak itu bisa menumbuhkan kesadarannya tidak. Kalau ada, jangan boleh di sampingnya. Di kata memahami ini berkesadaran. Nah, di kegiatannya jangan ada nggak sesuatu hal yang bisa menggembirakan anak. Ya jangan boleh saja di kegiatan ini. Bahwasanya di kata memahami ini ada berkesadarannya, ada memahaminya, ada apa? Menggembirakan. Jangan tulis di poin sini. Nanti di diajak aplikasi juga. Ketika dengan melakukan kegiatan, apakah berkesadaran yang muncul di situ, mengaplikasi bermakna yang muncul, terus menggembirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti pembelajaran mendalam yang dilakukan oleh Bu Goni, saya sangat senang sekali, terutama pembelajaran mendalam tentang pengalaman belajar pada rencana pembelajaran di kelas, bagaimana pembelajaran di tahap memahami, mengaplikasi, dan merefleksi di dalam proses pembelajaran murid.
Sampaikan Bu Koni dalam pengindasan ini sangat bermanfaat karena saya lebih memahami tentang pengajaran mendalam itu sendiri, baik DPL-nya, prinsipnya, kerangkanya, dan pengalaman belajar.